up in my head, yeah. Memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan penjelasan tentang permasalahan apa saja yang ditemui dalam pembelajaran yang ada di SD. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Ahyarnis, dan di belakang saya ada dua orang teman, yaitu teman satu kelompok yang bernama. Perkenalkan, nama saya Oktari Inja dengan NIM 2008 0062. Perkenalkan, nama saya Enisna Tuhmi dengan NIM 200 814. Nah, simak video penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahyarnis, perwakilan dari kelompok 7. Dan pada video kali ini saya akan memberi penjelasan tentang permasalahan apa saja yang ditemui di dalam pembelajaran di sekolah dasar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, maka permasalahan yang kita temui harus kita cari solusinya agar tujuan pembelajaran secara efektif dapat dimaksimalkan. Salah satunya yaitu kurangnya keterampilan dalam berbicara. Nah, masalah ini terdapat pada siswa ketika pembelajaran berlangsung. Salah satu contohnya, siswa masih sering menggunakan bahasa daerah dalam belajar. Ketika siswa tersebut bertanya kepada guru, "Bu, saya sudah mengerjakan PR." Nah, namun kata kalimat tersebut diucapkan dengan bahasa daerahnya. Nah, itu dijadikan sebuah masalah. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pendidikan yang bagus terhadap peserta didik SD, maka kita perlukan solusi, yaitu yang pertama dapat kita terapkan model pembelajaran yang inovatif. Dan yang kedua, guru harus tetap memberikan pelatihan kepada siswa, yaitu kegiatan membaca. Nah, otomatis guru harus mampu menciptakan sebuah pembelajaran untuk menghilangkan kebosanan dalam kegiatan membaca terhadap siswa. Nah, yang ketiga, solusi yang kami cari yaitu guru harus memakai metode tanya jawab. Nah, dengan metode ini kita dapat memberikan stimulasi kepada anak untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan dari peserta didik dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, stimulasi ternyata memang mampu merangsang siswa aktif bertanya. Nah, itu tadi alasan bahwa stimulasi merupakan alternatif solusi yang baik digunakan dalam pembelajaran tersebut. Nah, menurut Sujana, metode tanya jawab merupakan suatu metode yang efektif digunakan untuk meningkatkan keterampilan bertanya kepada siswa. Lebih lanjut, Sujana mengungkapkan bahwa dalam penerapan metode tanya jawab dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Melalui metode tanya jawab dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan menciptakan motivasi siswa di dalam selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, sehingga tujuan pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif. Maka selain daripada itu, guru juga lebih mengetahui sejauh mana pemahaman yang sudah didapatkan oleh siswa. Nah,
Yang ketiga, yang setelah saya sebutkan itu adalah salah satu kegunaan dari metode tanya jawab. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian pemahaman yang dialami oleh siswa yaitu dengan melakukan metode tanya jawab. Nah, maka dari itu guru harus mampu menciptakan metode tanya jawab yang efektif terhadap siswa, baik itu dari cara guru bertanya maupun cara guru menerima pertanyaan dari siswa, sehingga siswa mampu atau siswa meningkatkan motivasinya dalam meningkatkan keterampilan berbahasa yang masih kurang. Nah, selanjutnya permasalahan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang kedua beserta solusinya. Masih banyak siswa yang belum memahami tentang ejaan, misal penggunaan paragraf. Solusi dari kelompok kami yaitu yang pertama, membuat kelompok untuk mencermati sebuah cerpen yang akan dicermati oleh teman lainnya, agar mengasah tentang pembacaan dan tentang penggunaan tanda baca anak. Yang kedua, memperkuat pemahaman tentang bacaan. Yang ketiga, jangan memaksa anak. Selanjutnya, yaitu solusi menurut para ahli. Untuk itu, guru perlu memiliki pengetahuan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti diksi, lafal, intonasi, dan lain-lain. Kesalahan bahasa tulis seperti penggunaan tanda baca, huruf besar, paragraf, dan lain-lain disebabkan karena siswa kurang mengetahui kaidah-kaidah yang benar. Oleh karena itu, penggunaan baca tulis yang benar perlu diajarkan kepada siswa sejak dini, selagi siswa masih kecil dan ingatannya masih bagus, serta tertanam kemampuan menulis yang sesuai ejaan yang disempurnakan pada diri anak. Penerapan media pembelajaran Google Drive terhadap hasil belajar bahasa Indonesia adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi serta kualitas pembelajaran yang kreatif dan inovatif di kelas, serta meningkatkan layanan profesional dalam konteks pembelajaran di kelas. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan yang nomor 3. Tidak berminat atau bersemangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Solusi dari kelompok kami: membuat gaya belajar agar siswa tidak bosan. 2. Belajar dengan metode PBL. 3. Motivasi anak. Solusi menurut para ahli: untuk mengatasi masalah siswa yang tidak bersemangat atau tidak berminat saat pelajaran bahasa Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ialah guru harus meneliti kembali apa penyebab siswa tidak bersemangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apakah karena pembelajaran yang monoton, tidak bervariasi sehingga akan bosan dan jenuh mengikuti pelajaran? Jika benar itu penyebabnya, maka guru harus memperbaiki diri, mengubah pola pembelajaran yang membosankan tersebut. Selanjutnya, guru perlu merancang kembali pembelajaran yang lebih menarik, membangkitkan rasa ingin tahu pada diri anak, mendorong anak menjadi lebih aktif, meningkatkan kreativitas anak, dan lain-lain. Guru juga dapat menggunakan pendekatan tertentu, menerapkan model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan sesuai dengan karakteristik pembelajaran dan sesuai dengan karakteristik anak. Untuk mendukung hal tersebut, guru perlu memperdalam atau menambah pengetahuannya dan memperluas wawasannya, baik tentang profesi keguruan maupun tentang pengetahuan lainnya. Selain itu, untuk meningkatkan minat dan semangat siswa, guru perlu menggunakan media sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Media dapat mengkonkretkan sesuatu yang abstrak karena tingkat atau tahap berpikir anak SD masih dalam tahap berpikir konkret.
Bagi siswa kelas rendah, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, anak belum dapat memahami sesuatu yang tidak ada di depan matanya atau abstrak. Selanjutnya, problem-based learning adalah kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya dirancang masalah-masalah yang menuntut peserta didik mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model pembelajaran sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Media video banyak digunakan dalam berbagai keperluan seperti dalam hiburan atau pendidikan. Media ini dapat mengungkapkan objek dan peristiwa sebagai keadaan yang sebenarnya. Perencanaan yang baik dalam penggunaan media pembelajaran video akan membuat proses komunikasi pembelajaran menjadi lebih efektif. Azhar 2012 74 menurut Muspikon 2012 178. Media adalah segala bentuk yang diprogramkan untuk suatu proses penyaluran informasi. Penerapan media dalam proses pembelajaran dimaksudkan agar belajar menjadi lebih efektif, lebih efisien, lebih banyak, lebih luas, lebih cepat, dan lebih bermakna bagi orang yang belajar, khususnya siswa. Masalah yang keempat yaitu siswa kurang termotivasi dalam belajar di kelas. Cara solusinya adalah memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Guru harus membuat pembelajaran yang lebih menarik, dan yang ketiga menggunakan model-model pembelajaran PBL. Dan masalah yang kelima adalah membolos di jam pelajaran. Adapun solusi dari membolos dari jam pelajaran yaitu guru harus membuat bimbingan khusus untuk siswa, yaitu bimbingan konseling. Yang kedua, guru harus bersikap tegas terhadap siswa. Dan yang ketiga adalah guru menghubungi orang tua siswa.